Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan mencoba, atau saya akan mencoba untuk berbagi tentang pemanfaatan rumah belajar dari perspektif saya. Nah, sebelumnya, jadi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, memang guru itu kemudian dituntut untuk senantiasa mampu untuk beradaptasi. Adaptasi itu bisa dalam bentuk bagaimana pemanfaatan teknologi dalam hal pembelajaran, karena kita ketahui bersama bahwa mayoritas pembelajaran kita akhir-akhir ini itu diarahkan kepada pola pembelajaran daring atau dalam jaringan, yang memang menuntut guru untuk mampu menguasai berbagai macam platform pembelajaran yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau saya secara pribadi dengan tentu berbagai keterbatasan yang ada, khususnya yang saya alami karena berada di daerah pedalaman, praktis terbatas barangkali platform yang bisa saya gunakan. Praktis saya bisa menggunakan misal Google Classroom, kemudian dalam hal mengerjakan soal misal dengan Google Form. Kemudian saya juga punya blog yang bisa diakses siswa, di sana saya berbagi soal materi dan sebagainya. Kemudian saya juga punya kanal YouTube yang bisa sering saya jelaskan materi, kemudian saya minta kepada siswa untuk mengamati atau mencoba membaca ulang atau memahami ulang tentang materi pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang pemanfaatan rumah belajar. Yang pertama, saya kira rumah belajar bagi siswa sebagai sebagai sarana untuk belajar. Yang pertama, secara terkontrol, artinya kegiatan siswa di rumah belajar adalah sebuah rangkaian kegiatan yang teratur ataupun yang tidak terkontrol, artinya bahwa siswa kemudian bisa mengakses itu tanpa ada pengawasan seperti halnya pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, bagi guru, rumah belajar ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi dalam hal pembelajaran bahan ajar. Nah, dalam hal bahan ajar ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan bahan ajar itu, untuk dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik materi yang kemudian dijelaskan. Dan yang ketiga tentu sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya saya akan berikan tutorial tentang pemanfaatan rumah belajar ini. Kita simak. Udah. Sini. Oke, jadi selanjutnya kita langsung masuk ke bagaimana cara pemanfaatan rumah belajar. Jadi silakan langsung masuk di Google Chrome, kemudian rumah belajar, akan muncul, ketik rumah belajar. Akan muncul seperti ini, jadi kita silakan login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah sumber belajar. Jadi sumber belajar ini sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran kepada siswa. Nah, di bagian sumber belajar ini ada banyak pilihan, ada banyak kemudian pilihan yang bisa dipilih. Misal ada informasi-informasi ataupun materi ataupun pengetahuan dalam bentuk video, kemudian audio, dan ataupun penggabungan dari kesemuanya. Ini kita bisa lihat ada banyak sekali di sini. Nah, selanjutnya ini ada konten audio dan video, kemudian konten web. Nah, teman-teman juga bisa memilih, nanti bisa disesuaikan dengan jenjang, kemudian materi. Nah, kalau ini adalah konsep dasar kalian. Nah, ini ada banyak materi yang teman-teman bisa pilih. Kemudian kalau mau mencari silahkan di sini, kemudian apakah konten atau web. Nah, bisa juga kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Misal pelajaran apa, jenjang apa. Bisa belum punya ada konten ya. Nah, kemudian jenjang pendidikan silakan teman-teman pilih mulai dari paket BC, SLB, dan SMK, kemudian kurikulum, contoh aja ini. Kemudian bisa teman-teman pilih kelasnya,
Misalnya kelas 12, kemudian mata pelajaran misal multimedia, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat pada laboratorium maya ya. Jadi apa saja yang bisa kita manfaatkan di fitur ini. Jadi teman-teman bisa melihat ada banyak juga hal yang bisa dimanfaatkan di sini. Silahkan teman-teman diakses. Kemudian selanjutnya silakan disesuaikan saja nanti dengan kebutuhannya teman-teman. Selanjutnya ada bank soal. Jadi bank soal ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita ingin jelaskan lebih jauh dan lebih mendalam, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, barangkali ini sebagai pengantar dari saya. Jadi silakan teman-teman bisa akses sendiri, bisa menyesuaikan atau berimprovisasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang teman-teman sekalian butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.